Selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online Remaja GKJW Jember. Bagaimana kabar kalian semua? Tentunya sehat-sehat kan? Tetap semangat. Bagi kalian yang badannya saat ini kurang sehat, ayo kita bangkit. Kita sukacita bersama-sama teman kita yang lain. Semangat, karena tidak terasa kita sudah berada di minggu terakhir bulan Februari. Mari kita siapkan hati untuk memasuki ibadah pagi ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Ria nomor 14, Hari Ini Harinya Tuhan. Marilah ibadah ini kita mulai dan masing-masing mengaku yang demikian. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang kesetiaannya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus menyertai ibadah pagi ini. Amin. Firman yang mendasari ibadah remaja pagi ini tertulis dalam Amsal 28 ayat 13. Yang demikian firman Tuhan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Para remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti kepada kita semua. Seperti sungai yang mengalir di segala musim. Kasih Tuhan tetap tercurah atas kita semua. Mari kita pujikan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Mengapa
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan karena segala kelemahan dan kekurangan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak para remaja, tunduk bersujud di hadapan-Mu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan atas segala pertolongan-Mu hari lepas hari kepada kami. Namun kami anak-anak-Mu ini seringkali mengecewakan hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan dengan segala perbuatan kami. Kami sering berbohong, kami sering marah-marah, kami sering lupa diri, kami sering memusuhi adik-adik kami. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami atas segala perkataan kami, tutur kata kami, maupun tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, sucikan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dan ajarkan kami juga untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, seperti Engkau telah mengampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kami undang berdiri. Kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis di dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Adik-adik kami persilakan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Hosea 14 ayat 2 sampai 9 yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sony Saksono Putro. Tetapi sebelumnya, marilah kita menyanyikan pujian Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Remaja milik Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab yang pada saat ini kalian akan bersama mendengarkan dan juga sekalian menyimak dari rumah masing-masing. Ya, dari kitab Hosea pada pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-2 sampai 9.
yang nanti akan dibacakan oleh salah satu temanmu yang bernama Angel. Yuk kita berdoa terlebih dahulu, kita satu hati dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh bersama-sama menikmati kasih setia Tuhan melalui ibadah online remaja pada saat ini. Kami bersyukur karena hari-hari kami Tuhan sertai, hari-hari kami Tuhan pelihara, dan sekarang pun kami merasakan pemeliharaan Tuhan dalam sisi kehidupan rohani kami melalui pewartaan sabda. Sebelum kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan siapkan hati dan pikiran kami, juga anak-Mu Angel yang nanti akan membacakan firman. Tuhan berkati kami semua hamba-Mu yang akan menyampaikan, demikian juga anak-anak remaja-Mu yang dari rumah masing-masing mereka boleh menggumuli akan sabda-Mu. Kehendak-Mu dinyatakan bagi kami ya Bapa, demi Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Hosea 14 ayat 2-9 tentang pertobatan dan janji. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda. Dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Amin. Shalom anak-anakku. Apa kabarmu? Baik? Ya. Tentu Pak Pendeta berharap semua baik, ya. Semua baik. Kenapa? Karena kalau di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini dan kalian hingga saat ini belum bisa beribadah di gereja, kalau kita menjadi tidak baik itu rasanya, waduh, berkurang rasa bahagianya, ya. Kita harus tetap bersyukur, kita tetap menikmati kasih setia Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita, apapun dan bagaimanapun situasinya. Karena bukan hanya kita yang mengalami, dan banyak remaja milik Tuhan yang juga mengalami, bukan hanya di sini, di Jember, ya, tetapi di seluruh Indonesia bahkan dunia. Anak-anakku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Pak Pendeta akan mengajak kalian merenungkan apa yang sudah dibaca tadi di Hosea pada pasalnya yang ke-14 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9. Dan saya akan memberikan judul, mengaku salah, siapa takut? Anak-anakku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Beberapa tahun yang lalu, ya, kurang lebih berapa 6-7 tahun yang lalu, ketika Pak Pendeta pelayanan di satu jemaat, ada pengalaman yang menarik ketika saya mendampingi
orang muda lah. Ya, saya katakan begitulah. Kenapa saya dampingi? Karena sepanjang perjalanan kehidupannya, sepanjang Pak Pendeta kenal dia hampir tidak suka tidur di rumah. Dia suka pindah dari satu tempat ke tempatnya yang lain. Dia berusaha untuk mencari makan apapun yang dia bisa jumpai. Minta kepada siapapun yang dimungkinkan untuk dia bisa meminta makan. Dan ketika sudah mengalami perjumpaan dengan saya dan sudah terjadi interaksi, komunikasi begitu, sering saya ajak untuk ayo makan bersama di rumahku yuk. Kadang saya ajak minum, ya saya siapkan minuman hangat untuk dia. Tapi dalam percakapan itu saya mencoba untuk menggali ada potensi konflik yang ada di dalam diri anak muda ini. Ya, anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan. Dan ketika dia bilang saya ada masalah dengan ayah saya ada masalah dengan ibu saya ada masalah dengan banyak orang yang ada di gereja ini. Saya ada masalah dengan diri saya gitu. Wah, Pak Pendeta jadi agak pening nih. Ketika saya tanya begitu jawabannya kok semuanya jadi bermasalah dengan dia. Saya mencoba untuk menggali kesediaan dia. Ayolah, mungkin tidak hanya orang tuamu, papa mamamu yang salah. Bukan hanya orang-orang sekitar gereja ini yang salah. Bisa jadi ada potensi yang kemungkinan kamu juga salah. Tapi rupanya bagi dia untuk mengaku salah nggak mudah. Untuk apa aku mengaku salah? Ya, supaya kamu bisa berubah, saya bilang. Supaya kamu bisa menjadi lebih baik. Untuk siapa saya berubah, Pak Pendeta? Loh ya untuk kebaikanmu. Sudah tidak ada orang yang peduli sama saya, dia bilang. Wah, sudah. Dalam dinamika perjumpaan itu anak-anak remaja milik Tuhan, Pak Pendeta berusaha membawa teman muda ini untuk terus membangun keberaniannya membuka diri bagi orang lain. Mengakui salahnya dan juga mau belajar untuk menata hidupnya kembali. Ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Puji Tuhan, ternyata setelah sekian tahun dalam pendampingan yang Pak Pendeta lakukan, lambat laun anak muda ini punya kesediaan untuk membuka diri. Ada relasi yang dia bangun dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan orang-orang yang ada di gereja, bahkan dengan dirinya sendiri. Yang awalnya ketika saya tanya, untuk apa kamu berubah? Saya katakan, tujuanmu berubah kayaknya untuk orang lain. Supaya orang lain merasakan kehadiranmu. Ayah ibumu merasakan kehadiranmu. Teman-teman gereja merasakan kehadiranmu. Ya, tapi hal yang berat itu pada akhirnya dia mampu menjawab anak-anak remaja milik Tuhan. Dia mampu menjawab. Dia sudah mulai membuka diri, saya ajak mengenal Tuhan dengan lebih dalam, dan lebih dalam. Dan dia akhirnya menemukan Tuhannya kembali. Dia mampu berinteraksi dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan orang-orang gereja. Lambat laun dia berubah menjadi. Puji Tuhan. Hidupnya sekarang sudah menjadi lebih jelas dan bisa menjadi berkat bagi keluarganya. Saya tidak mengatakan jadi apa sekarang, tetapi dia sudah menjadi the best. Nah, anak-anakku milik Tuhan, perjalanan setiap orang di dalam membangun kehidupannya itu bukan semata-mata bahwa ya sudahlah wong aku hidup sendiri kok. Aku bisa kok. Tanpa Tuhan pun aku bisa. Tanpa orang lain aku pun bisa. Gak bisa lah seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan saya, Tuhan menciptakan kalian anak-anak remaja, tujuan Tuhan itu baik. Untuk apa? Supaya hidup saya dan anak-anak remaja milik Tuhan untuk memuliakan Dia. Makanya ketika orang-orang Israel mulai bertindak tidak benar, mulai tidak mempercayai Tuhan, mulai melanggar aturan mainnya Tuhan, pada masa Nabi Hosea ini dipakai oleh Allah untuk memperingatkan mereka. Ya karena memang Allah tidak berkenan. Tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan hatinya Allah tidak berkenan. Allah selalu berkehendak bahwa umat kepunyaannya itu kembali kepadanya itu dengan sungguh-sungguh.
Orang boleh berkata, oh aku kan punya hak untuk melakukan apapun menurut kehendakku sendiri. Ya sah-sah saja. Tetapi ingat, kita kan sebagai makhluk sosial. Maka di dalam kehidupan sosial kita pun juga dibutuhkan oleh orang lain. Kehadiran kita, keberadaan kita, eksistensi kalian. Sehingga kalau kita tidak berani melakukan perubahan-perubahan diri secara benar, ingat loh, pada zamannya Hosea itu Allah itu bisa menyatakan hukuman bagi umat. Ya namanya hukuman ya Allah bisa berkehendak seperti itu. Wong Allah yang mempunyai kehidupan saya dan kalian semuanya. Dan pada masa itu Hosea benar-benar menjadi bingung menghadapi bangsa Israel yang pada dasarnya mereka adalah bangsa pilihan Allah. Ya kebetulan pada masa itu, pada masa pemerintahan Raja Yerobeam, di masa Hosea itu ada, ya Raja Yerobeam kok berinteraksinya justru kepada kerajaan Asyur. Apa yang dialami oleh Yerobeam yang tidak lagi mengandalkan Allah sebagai Raja Israel, itu sangat berpengaruh sekali terhadap perilaku rakyatnya. Pengawasan terhadap tindakan moral kepada rakyatnya tidak ada lagi. Kemauan raja untuk melakukan hal yang baik dan takut akan Tuhan tidak ada. Karena Raja Yerobeam lebih mengandalkan kerajaan Asyur. Walaupun kerajaan Asyur pun juga sempat dihancurkan oleh kerajaan yang lain. Nah ini situasi sulit anak-anakku. Tapi yang terpenting adalah situasi itu selalu mungkin saja terjadi hal sulit. Kita ketemu dengan berbagai macam situasi-situasi yang sangat pelik, sangat sulit, sangat mungkin. Sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel di masa Nabi Hosea pada masa pemerintahan Raja Yerobeam itu. Ya, tetapi satu-satunya hal yang dikehendaki Tuhan bagi rakyat Israel, bagi masyarakat Israel, hanya supaya mereka mau kembali. Gak bisa mereka tidak berani mengakui kekurangannya, kelemahannya, sebab kalau Allah bertindak dan kalau Allah sudah menghukum, ngeri anak-anakku. Allah bisa berkehendak apapun kok. Allah punya kehendak untuk bertindak, untuk melakukan apapun bagi umat kepunyaannya. Dan umat kepunyaannya, ingat, kalau dari Kejadian pada pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah. Diberi nafas hidup, baru dia menjadi makhluk hidup. Sehingga kalau umat Israel tidak mau kembali kepada Allah, risikonya berat. Karena umat Israel sendiri udah berkali-kali anak-anakku jatuh bangun, dikalahkan kerajaan lain, dibuang ke Babel, dibuang ke sana kemari. Untuk apa? Untuk menyadarkan bahwa Allah berkehendak, ayo kembalilah. Beranilah untuk mengakui kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Supaya Allah memulihkan keadaan mereka. Allah memulihkan kerajaan mereka. Ya, terlebih juga Raja Israel yang dituntut untuk menjadi raja yang takut akan Tuhan. Raja yang benar-benar mengutamakan kehendak Tuhan. Serta berani mengakui bahwa ketika mereka yang melakukan kesalahan itu, Allah menginginkan supaya mereka berbalik. Berbalik. Ya. Mari kita ingat ini kita memasuki masa Minggu Prapaskah yang kedua. Apa yang bisa kita lakukan? Kita yang merasakan kehidupan kita dipenuhi dengan kesalahan, jangan takut berbalik. Jangan takut kembali kepada Tuhan. Jangan takut mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Pak Pendeta, saya kan remaja, saya melakukan kesalahan apa? Oke. Ingat, walaupun kalian remaja, tetapi karakteristiknya manusianya kan tidak pernah luput dari kesalahan. Ayo, kalian sadar atau enggak? Mungkin kita salah ngomong sama orang tua, mungkin kita salah ngomong dengan
guru, dengan saudara, dengan teman, bahkan mulut kita itu mengucapkan dusta, mungkin kita melakukan tindakan yang tipu-tipu atau banyak hal yang mungkin tidak kita akui. Sebab kalau kita mau mengakui, ya gengsi dong. Kalau saya mengakui kesalahan saya, kan kalau saya dilihat orang jadinya saya orang lemah, saya orang tidak berdaya. Benar memang, siapa sih yang ingin kesalahannya diketahui? Nggak ada dong. Tetapi kalau di hadapan Tuhan kita tidak berani membuka diri, ya kita tidak akan pernah mendapatkan pintu maaf, pintu ampun. Mungkin kalian juga bertanya, loh katanya percaya pada Tuhan Yesus, kita udah diampuni. Iya nak, Pak Pendeta percaya itu. Kalau memang kita percaya kepada Yesus, pasti diampuni. Tapi sadari bahwa Tuhan pun tidak menginginkan kita yang sudah dimerdekakan itu selalu dan selalu berbuat dosa. Dan ketika kita berbuat dosa, walaupun kita remaja, kita tahu kok diri kita sendiri, kita ini seperti apa. Makanya melakukan tindakan berbalik kepada Allah dan berani mengakui kesalahan kita di hadapan Allah, itu akan menolong kita untuk bisa lebih berkembang lagi. Supaya hidup kita menjadi lebih baik, lebih menyenangkan hati Tuhan, lebih menyenangkan hati orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita. Itu usaha yang harus kita lakukan. Berupaya semaksimal mungkin. Ya, memang Yesus datang untuk mengampuni kita. Iya, dia menderita sengsara untuk mengampuni kita. Tetapi kita yang seringkali punya kecenderungan jatuh pada manusia lama kita, harus ada keberanian kita mengajak dirimu sendiri, dirinya Pak Pendeta, untuk berani berkata jujur di hadapan Allah tentang kekurangan kita. Supaya terjadi pemulihan atasmu. Ya, itu tujuannya. Kalau terjadi rekonsiliasi antara dirimu dengan Allah, jadinya apa? Sukacita. Sukacita di dalam Tuhan akan mendatangkan apa? Keberanian kita menapaki masa depan dan menyambut hari esok. Ya, kita akan jadi optimis, tidak pesimis. Kita tidak menjadi takut walaupun situasi sulit. Orang yang berani berbalik dan belajar terus mengandalkan Allah, dia tidak akan takut dengan situasi yang ada. Karena dia percaya hidupnya selalu dipelihara oleh Tuhan. Oke anak-anakku, selamat untuk berani mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Dan diberkati orang yang berani jujur berkata di hadapan Tuhan. Karena sebelum kau mengatakannya, Tuhan tahu isi hatimu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan orang percaya yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Mari anak-anakku kita satu hati dan kita menaikkan syafaat kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap tahta hadirat-Mu
mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah membimbing kami di dalam kami mendengarkan firman. Kami percaya bahwa kami pun manusia yang lemah, kami manusia yang terbatas sekali, seringkali mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati orang tua kami, saudara kami, sesama kami. Namun kami sekarang belajar untuk mengakui semuanya di hadapan-Mu Bapa, supaya kami semakin hari dipulihkan, karena kami rindu untuk terus kembali kepadamu dan percaya kepadamu, Allah di dalam Yesus yang sudah menganugerahkan keselamatan bagi kami. Berkati kami anak-anak remaja milik-Mu Tuhan. Berkati di dalam kami meraih masa depan kami. Berkati di dalam kami mengelola pikiran dan perasaan kami sebagai anak muda yang terus bertumbuh dan berkembang. Dengan dinamika pikiran dan perasaan dan upaya pencarian identitas diri. Ajarkan kami terus belajar menjadi milik-Mu ya Bapa. Kami sadar kami punya kelemahan, tetapi kami tidak ingin terbelenggu oleh kelemahan kami, sebab Engkau ciptakan kami untuk menjadi manusia yang luar biasa, manusia yang terus belajar mengandalkan akan kuasa Tuhan bagi kami dan bagi masa depan kami. Terima kasih ya Bapakku. Terima kasih ya Allahku, berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati akan setiap pelayanan mereka, berkati sekolah kami, berkati akan setiap perjumpaan kami dengan teman-teman kami yang lain. Di dalam kami membangun relasi dan interaksi, baik seiman maupun yang tidak seiman, sehingga kami terus mampu membangun kehidupan kami sebagai remaja lebih baik dan lebih baik. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah melalui pelayanan secara online ini bisa memberkati akan banyak orang, tidak hanya remaja yang ada di wilayah GKJW Jember, tetapi juga remaja dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati setiap langkah juang anak-anak remaja milik-Mu, supaya mereka senantiasa mengamini bahwa hanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang akan sanggup mengubahkan hidup mereka menjadi remaja-remaja yang hebat, menjadi remaja-remaja yang handal, menjadi remaja-remaja yang berani mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kalau pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi negeri kami Indonesia, berkati negeri kami, pulihkan negeri kami, dan situasi kondisi yang ada, kami percaya Tuhan selalu hadir dan membersamai, sehingga Pak Presiden Joko Widodo bersama seluruh staf dan menteri mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya untuk menata negeri ini. Aparat TNI Polri juga Tuhan berikan roh hikmat untuk mampu menjaga keamanan negeri ini. Demikian juga dokter perawat yang berjuang untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan berikan roh hikmat dan kekuatan, kesehatan atas mereka. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami akan undur dari peribadahan secara online ini. Tuhan sertai dan tuntun, dan setiap langkah kami yang tidak kami lakukan pada hari ini, Tuhan selalu beserta kami. Inilah seruan doa kami Bapa. Pengharapan permohonan kami Yesus. Kami naikkan semuanya di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, dan berkat yang melimpah. Marilah kita bersyukur bersama-sama dan dengan sukacita di hati, kita berikan persembahan yang sudah kita persiapkan buat Tuhan dengan diiringi pujian, bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan.
Marilah persembahan ini kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan terima kasih kami aturkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas segala berkat yang melimpah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pada pagi hari ini kami memberikan sebagian dari rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Terimalah Tuhan, sucikanlah, agar persembahan ini menjadi dupa yang harum dan dapat kami manfaatkan untuk segala kegiatan di gereja kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi tangan-tangan yang mengelolanya, Tuhan sendiri yang menolong dan memampukan mereka untuk memberikan yang terbaik, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami ini. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah remaja online pagi ini akan segera berakhir. Tapi saat ini ada yang mau berpamitan dengan kita semua, karena masa tugasnya akan berakhir di GKJW Jember. Yuk kita saksikan siapakah beliau. Shalom teman-teman. Tidak terasa ya, sudah 6 bulan Mbak Jojo bersama-sama dengan teman-teman remaja. Tidak terasa, dan pada tanggal 1 Maret besok Mbak Jojo sudah dialih tugaskan ke Jemaat Pesanggaran Banyuwangi. Terima kasih Mbak Jojo ucapkan kepada teman-teman karena kita bisa membangun relasi bersama, kita bisa bersahabat bersama, kita bisa bercanda bersama. Tentu dalam perjumpaan kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi Mbak Jojo bisa mengenal kalian melalui setiap ibadah dan juga setiap PTN yang kita lakukan bersama-sama. Terima kasih dan tetap semangat teman-teman, tetap semangat di dalam menggapai cita-cita, tetap semangat di dalam bersekolah, dan ingatlah teman-teman, jangan seorang pun menganggap engkau lemah karena engkau masih muda. Tetap semangat di dalam pelayanan, di dalam sekolah, dan di setiap tindakan kita. Tuhan memberkati. Nah, itu tadi pesan dan kesan dari Mbak Jojo yang telah berakhir masa vikarnya di GKJW Jember. Oke adik-adik semuanya, tetaplah untuk saling mengasihi dan saling memaafkan. Tetap jaga kesehatannya. Sebelum kita mengakhiri ibadah, ada sebuah berita pengutusan untuk kita semua. Yaitu dari Mazmur 23 ayat 1-3 yang demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Amin. Adik-adik, remaja yang dikasihi Tuhan, yuk kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 407. Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu.
Anak-anakku milik Tuhan, kita akan bersama-sama undur dari peribadahan ini. Yuk, kita akan semuanya berdiri, ya, yang di rumah, terimalah berkat. Pak Pendeta akan menyatakan berkat untuk kalian semuanya. Undurlah. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang kasih-Nya senantiasa melingkupimu, anak-anak remaja milik Tuhan yang ada di GKJW Jember dan juga yang ada di tempat-tempat yang lain yang bersama-sama mengambil bagian pada peribadahan ini, diberkati hidupmu sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus, haleluya. Amin. Baik anak-anakku, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Havenu shalom aleichem, Havenu shalom aleichem, Havenu shalom aleichem, Havenu shalom, shalom, shalom aleichem. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.